Apakah Anda pernah mendengar tentang istilah chamagemia atau jiwa kembar? Mungkin Anda pernah bertanya-tanya apakah Anda sudah menemukannya, atau bahkan belum begitu memahami apa sebenarnya makna dari hubungan ini. Sebenarnya, meskipun topik ini sering dibicarakan, banyak informasi yang beredar tidak benar-benar mencerminkan makna sejati dari koneksi ini. Dan hal ini penting untuk dipahami, karena saat kita benar-benar mengerti apa itu jiwa kembar, cara kita memandang hubungan, dan diri kita sendiri, bisa berubah sepenuhnya. Hari ini mari kita bicarakan topik ini dengan lembut dan penuh perhatian. Kita akan mencoba melihat lebih dalam, membedakan mana yang hanya mitos dan mana yang merupakan kebenaran. Mungkin Anda pernah merasakan ikatan yang sangat kuat dengan seseorang, hubungan yang terasa begitu dalam dan sulit dijelaskan, tapi begitu nyata di hati Anda. Bagaimana jika saya katakan bahwa sebenarnya ada tanda-tanda yang jelas, walau sering diabaikan, yang bisa membantu Anda mengenali apakah orang itu adalah jiwa kembar Anda? Dalam video ini, kita akan membahas semuanya secara sederhana dan mudah dimengerti. Pertama-tama, kita akan membahas tanda-tanda yang sering disalahartikan. Lalu, kita akan membuka pemahaman tentang tanda-tanda yang sesungguhnya. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa koneksi ini sungguh luar biasa dan langka. Dan di akhir video, saya akan membagikan satu latihan sederhana namun sangat kuat yang bisa membantu Anda memahami lebih dalam perjalanan batin Anda sendiri. Kalau Anda ingin terus menerima penjelasan-penjelasan yang tenang dan penuh makna seperti ini, silakan klik tombol subscribe di bawah ini dan tuliskan kata koneksi di kolom komentar agar saya tahu Anda bersama saya. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini kepada orang yang Anda cintai. Tetaplah menonton sampai akhir, karena saya akan menyampaikan pesan penting yang bisa mengubah cara Anda melihat perjalanan ini selamanya. Pernahkah Anda merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh hanya karena satu orang? Sebuah rasa sakit yang begitu dalam dan sulit dijelaskan, seakan-akan sesuatu tercabut dari dalam diri Anda. Pengalaman yang menghancurkan ini sering disebut sebagai malam gelap jiwa. Dan bagi mereka yang benar-benar telah menemukan jiwa kembarnya, ini bukan sekadar istilah, ini adalah kenyataan yang sangat menyakitkan. Malam gelap jiwa bukan sekadar kesedihan atau kekecewaan biasa. Ini adalah proses yang sangat dalam dan mengubah segalanya, yang membuat kita mempertanyakan siapa kita sebenarnya, apa arti cinta, dan bahkan tujuan hidup itu sendiri. Seolah-olah semua kenyamanan dan rasa aman yang biasa kita andalkan tiba-tiba hilang, dan kita ditinggalkan begitu saja, terbuka dengan semua luka dan kerentanan kita. Bayangkan saat-saat ketika Anda merasa sangat sulit untuk melanjutkan hidup, setiap detik terasa berat. Mungkin karena ketidakhadiran orang tersebut, hati Anda terasa sangat kosong. Banyak orang menggambarkan hubungan jiwa kembar seperti bercermin. Cermin yang tidak hanya menunjukkan keindahan jiwa, tetapi juga bayangan-bayangan gelap yang sering kita hindari untuk lihat. Tapi mengapa hal ini menjadi bagian dari perjalanan jiwa kembar? Karena koneksi ini bukan tentang kenyamanan, ini tentang pertumbuhan. Malam gelap jiwa memaksa kita untuk menghadapi ketakutan, luka lama, dan batas-batas dalam diri kita sendiri. Ini adalah proses pembersihan spiritual, menyakitkan tapi sangat penting agar kita bisa menjadi diri kita yang paling jujur dan otentik. Jika pengalaman ini terdengar akrab bagi Anda, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin diajarkan oleh rasa sakit ini? Apakah ada bagian dari dalam diri Anda yang sedang minta untuk disembuhkan dan dipahami? Seringkali, dalam kegelapan yang paling dalam, kita justru menemukan cahaya yang paling terang. Pernahkah Anda merasakan sakit fisik yang muncul begitu saja, tanpa alasan yang jelas? Sebuah rasa yang begitu dalam, seolah-olah berasal bukan dari tubuh, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam? Bagi banyak orang yang terhubung dengan jiwa kembarnya, rasa sakit fisik ini bisa menjadi salah satu tanda paling mengejutkan dan kuat dari perjalanan ini. Tapi mengapa tubuh bisa bereaksi seperti ini? Rasa sakit ini bukanlah sakit biasa seperti yang kita kenal sehari-hari. Ini sering muncul di daerah jantung, seperti tekanan, beban, atau kekosongan yang sulit dijelaskan.
Seakan-akan jantung mencoba menanggung kedalaman emosi yang sangat dalam. Namun rasa ini tidak hanya terbatas pada dada. Beberapa orang juga merasakan ketegangan di perut atau rasa lelah yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuh sedang memproses sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Bayangkan, Anda bangun pagi dengan dada terasa berat, dan rasa itu tidak kunjung hilang meskipun Anda mencoba mengabaikannya, atau Anda merasa sangat lelah padahal tidak banyak aktivitas yang dilakukan. Kelelahan yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan tidur, karena ini bukan semata-mata kelelahan fisik. Ini adalah kelelahan energi. Mengapa tubuh bereaksi seperti ini? Karena hubungan jiwa kembar terjadi pada tingkat energi yang sangat dalam. Tubuh Anda ikut merasakan getaran dan dinamika dari koneksi ini. Jantung, yang sering dianggap sebagai pusat cinta dan jiwa, merespons emosi terdalam. Sedangkan solar plexus pusat kekuatan diri, bisa menjadi tegang dan rapuh ketika kita menghadapi tantangan batin. Banyak orang juga melaporkan merasakan sentuhan yang tidak terlihat, seperti tekanan lembut di bahu atau dada, seolah-olah jiwa kembarnya hadir secara fisik meskipun mereka berjauhan. Momen-momen ini bisa sangat singkat, tapi intens, dan menjadi pengingat bahwa koneksi ini melampaui ruang dan waktu. Jika Anda sedang merasakan ini, jangan abaikan apa yang tubuh Anda coba sampaikan. Tarik napas dalam-dalam, renungkan, atau tuliskan apa yang Anda rasakan. Memberi suara pada perasaan bisa meringankan beban. Ingatlah, rasa sakit ini adalah bagian dari proses penyembuhan dan pertumbuhan jiwa. Bahkan jika terasa berat saat ini semua sedang membantu Anda menjadi pribadi yang lebih kuat dan sadar. Pernahkah Anda merasa sangat ragu terhadap suatu hubungan, hingga bertanya-tanya apakah semuanya itu benar-benar masuk akal? Kedengarannya mungkin aneh, tetapi keraguan justru bisa menjadi salah satu tanda paling kuat bahwa Anda telah menemukan jiwa kembar Anda. Kebanyakan orang berpikir bahwa ketika seseorang menemukan pasangan jiwanya, semuanya akan terasa damai dan sempurna. Namun kenyataannya, hubungan jiwa kembar justru sangat intens dan mengguncang seluruh keyakinan yang kita miliki. Tentang diri kita sendiri, tentang cinta, dan tentang cara kita terhubung dengan orang lain. Keraguan muncul karena jiwa kembar mencerminkan segala sesuatu yang belum selesai di dalam diri kita. Bayangan-bayangan lama, luka batin, ketakutan, dan bagian-bagian diri yang belum sembuh, semua muncul ke permukaan. Mungkin Anda pernah berpikir, apakah ini nyata? Apakah saya hanya membayangkan perasaan ini? Mengapa orang ini begitu menyentuh hati saya dengan cara yang begitu mendalam dan tidak bisa dijelaskan? Justru karena koneksi ini begitu dalam, keraguan menjadi bagian alami dari perjalanan. Ia bukan pertanda bahwa ada yang salah, tapi justru cara alam semesta mendorong kita untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Keraguan memaksa kita untuk mempertanyakan narasi yang selama ini kita percayai dan membuka ruang untuk penyembuhan. Daripada melawan rasa ragu, cobalah melihatnya sebagai undangan untuk bertumbuh. Saat keraguan muncul, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang ingin disampaikan oleh perasaan ini? Bagian mana dari diriku yang membutuhkan perhatian dan pengertian lebih? Menulis perasaan dalam jurnal atau hanya duduk diam dan merenung bisa membawa kejelasan yang tidak disangka-sangka. Bayangkan orang yang Anda rasa sebagai jiwa kembar Anda. Tanyakan dalam hati, apa yang hubungan ini ajarkan kepada saya? Tidak perlu mencari jawaban dari luar. Dengarkan intuisi Anda. Jawaban terdalam seringkali datang dalam keheningan. Jika Anda pernah mengalami keraguan seperti ini, tuliskan bagaimana Anda menghadapinya. Pengalaman Anda bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang juga sedang berjalan di jalur ini. Karena di balik keraguan itu tersembunyi pintu menuju transformasi batin yang luar biasa. Pernahkah Anda menemukan informasi atau tanda yang terasa seolah-olah datang tepat di saat Anda membutuhkannya? Seakan alam semesta meletakkannya di depan Anda, seperti jawaban yang sudah lama Anda cari. Bagi mereka yang sedang menjalani perjalanan, jiwa kembar pengalaman-pengalaman seperti ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah panduan, seperti petunjuk kecil yang membantu kita menavigasi jalan yang seringkali membingungkan. Tanda-tanda ini bisa muncul kapan saja, di saat Anda tidak
mencarinya, tetapi sangat membutuhkannya. Mungkin Anda sedang membaca sesuatu yang tidak berhubungan, lalu tiba-tiba muncul kalimat yang menyentuh hati Anda. Atau mungkin Anda mendengar percakapan seseorang, dan kata-katanya terasa seperti ditujukan langsung kepada Anda. Kadang muncul angka berulang seperti seberat 11 atau 22 saat Anda sedang ragu atau kehilangan arah. Semua ini adalah cara alam semesta berbicara kepada Anda. Bukan untuk menjawab semua pertanyaan, tapi untuk memberi isyarat bahwa Anda tidak sendirian. Bayangkan suatu saat Anda sedang diliputi kebingungan, lalu tanpa sengaja menemukan video ini. Setiap kata yang Anda dengar terasa begitu pribadi, seolah-olah memang ditujukan hanya untuk Anda. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah sinyal bahwa Anda sedang dituntun. Tanda-tanda ini, atau sinkronisitas, adalah undangan untuk mempercayai proses. Ketika Anda melihat atau merasakan hal-hal ini, jangan abaikan. Cobalah tanyakan, apa yang ingin disampaikan oleh tanda ini? Apa yang bisa saya pelajari dari momen ini? Menulis pengalaman Anda dalam sebuah buku catatan bisa sangat membantu. Ketika Anda membacanya kembali, seringkali Anda akan melihat pola dan makna yang belum terlihat sebelumnya. Apakah Anda pernah mengalami momen seperti ini? Jika iya, bagikan kisah Anda. Mungkin saja pengalaman Anda menjadi jawaban yang dicari orang lain. Karena melalui setiap tanda, alam semesta mengajak kita untuk membuka hati dan percaya. Dan saat Anda mulai mempercayai perjalanan ini, akan muncul satu rasa yang tak bisa dijelaskan, rasa tahu yang tidak tergoyahkan, yang akan kita bahas selanjutnya. Pernahkah Anda merasakan keyakinan yang begitu kuat dalam hati, tanpa tahu dari mana asalnya atau bagaimana menjelaskannya? Dalam perjalanan jiwa kembar, perasaan tahu yang tak tergoyahkan ini seringkali menjadi tanda paling mendalam dan membingungkan. Seolah-olah ada suara lembut di dalam diri Anda yang terus mengatakan, hubungan ini nyata, meskipun segala sesuatu di luar terlihat rumit atau tidak masuk akal. Yang membuat perasaan ini begitu istimewa adalah bahwa ia tidak bergantung pada bukti. Anda tidak memerlukan pengakuan dari orang lain atau penjelasan logis. Jiwa Anda seakan mengenali kebenaran yang belum sepenuhnya bisa dipahami oleh pikiran. Bahkan ketika Anda dan orang itu terpisah jauh, ketika sudah bertahun-tahun berlalu, atau ketika hidup membawa kalian ke arah yang berbeda, benang tak terlihat itu tetap ada. Tidak hilang, tidak putus. Namun ini bukan obsesi, bukan ketergantungan. Ini adalah ketenangan batin yang lembut dan dalam. Sebuah rasa tahu yang datang dari kedalaman hati, bukan dari pikiran yang penuh keraguan. Jiwa kembar tidak hanya terhubung secara emosional atau fisik. Mereka terhubung secara energi, melampaui ruang dan waktu. Jika Anda merasakan hal ini, cobalah untuk duduk dalam keheningan sejenak. Pejamkan mata, bayangkan orang tersebut, dan tanyakan dalam hati, apa arti hubungan ini bagi saya? Apa yang telah saya pelajari? Biarkan jawabannya datang tanpa paksaan. Perasaan tahu yang sejati seringkali muncul dalam keheningan, bukan dalam pencarian. Jika Anda pernah merasakan keyakinan seperti ini, bagikanlah bagaimana hal itu muncul dalam hidup Anda. Kata-kata Anda bisa membantu orang lain yang sedang mencari kepastian di tengah kebingungan mereka. Karena pada akhirnya, semua tanda dan pengalaman yang kita alami dalam perjalanan ini mengarah pada satu tujuan, pertumbuhan jiwa. Dan pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa menyatukan semua pengalaman ini dan menggunakannya untuk bertumbuh dan berubah secara mendalam? Jawabannya akan kita temukan bersama dalam penutup video ini.